Neither-nya bagaimana neither-nya? Kemudian gitu ya, ini a horror story, benar apa salah menurut kalian? A horror story or a romantic story. Di sini ada conjunction ya. Conjunction itu kata hubung di mana kanan dan kirinya sama. Di sini kata benda a romantic story, sebelah kanannya a romantic story, sebelah kirinya a horror story. Ya, a horror story. Berarti ini kanan dan kirinya sudah tepat. Maka yang tidak tepat adalah C, karena salah satu harus dicoret gitu ya. Ya, right-nya nggak ada masalah, yang bermasalah adalah neither ya teman-teman ya. Dimana kalau neither itu, ya neither itu dia pasangannya dengan apa coba? Dengan apa kak? Nor, iya betul ya. Neither itu pasangannya dengan nor. Jadi garis ini adalah titik-titiknya ya. Jadi neither nor gitu. Berhubung di sini or, maka neither-nya salah. Aturan dia pakai apa? Aturan dia pakai apa coba? Anyone knows? Anyone knows? Aturan apa coba? Oke, just chat answer either. Bila answer either. Clipping Digital bilang either juga ya. Tiga orang bilang either. Oh, ada bilang both. Kalau di sini ada or, kita pakainya dengan either. Nah, ini mungkin ada yang belum familiar. Either or adalah either or itu sama kayak neither nor, both and, itu namanya correlative conjunction ya. Kemarin kita udah sempat bahas tentang correlative conjunction. Oke, jadi kata hubung yang berpasangan. Oke guys, nah sambil ini menyimak pembahasan, ini saya lagi buat pembahasan dari soal praktis tes 1 bagian B gitu ya, buat teman-teman yang belum dapat link Google Form-nya, di sini saja dulu sampai terakhir gitu ya. Kalian bisa menyimak pembahasannya secara langsung, bisa nanya-nanya langsung. Dan kita bakalan bagi link Google Form dari part A dengan part B ya. Kalau jumlah like-nya mencapai kelipatan 5.000 gitu. Jadi buat teman-teman yang belum dapat link-nya, silakan aja tap-tap layarnya guys. Tap-tap layarnya, oke? Supaya meriah dan kalian nanti bisa dapat itu. Itu adalah ucapan terima kasih saya buat kalian gitu ya. So, thank you very much. Yang belum follow silakan follow gitu ya. Yang belum jawab nomor 22 silakan jawab nomor 22 guys ya. Saya ngoceh gini supaya kalian dapat waktu untuk menjawabnya. Oke. Apa ini nomor 22? Ngomong-ngomong tadi ada pertanyaan ya, ada pertanyaan di atas belum sempat apa namanya? Apa bedanya EAP dan TOEFL? Masih ada nggak Kak Foursquare-nya? Masih ada nggak Foursquare? Kalau Foursquare masih ada, saya bakal jawab. Kalau nggak ada ya udah nggak jawab. Oke, apa ini? Both of, maintain, convert, repair. Which one do you think is incorrect? Apa yang salah di sini? Apa yang salah ya? Silakan. Baru satu yang menjawab ya. Kak Love Anggi jawabannya A. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih bingung? Sambil tap-tap layar biar kalian tuh kecemasannya tersalurkan. Kak Akbar bilangnya omit off, oh berarti yang A ya. Oh ya, ini belum dikasih angka ya. Kok angka sih? Alphabet ya. A, B, C, and then D. Okay. Which one do you think is incorrect? A, B, C, or D? Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di sini, welcome everyone. Thank you very much. Dan malam ini kita membahas soal TOEFL preparation ya. Buat kalian yang ingin mengerjakannya secara langsung lewat Google Form, kita nanti bakal bagi link barcode linknya. Ya, itu kalau mencapai 5.000 like-nya gitu. Nah, itu adalah ucapan terima kasih dari saya buat kalian yang bantuin tap-tap layarnya begitu ya guys ya. Oke, ada Kinawa, ada Kak Aninda, Oke. Ya, baru sedikit yang menjawab, jawab seikhlasnya ya guys ya.
Coba jawab seikhlasnya kalian. Nggak apa-apa, salah itu ya. Baru 1-2 orang yang menjawab. Gimana? Apakah kalian perlu dikasih waktu, guys? Jangan lama-lama. Kosan campur, jawabannya A. Baru 3 yang menjawab ya dari 90 orang di sini. Kayak gimana coba? Oke, mungkin kalian perlu ini ya, pembahasan dikit ya. Vitamins and minerals are both of important because they work to maintain healthy bones, heal wounds, boost the immune system, comfort food, to energy repair. Nah, ini sebenarnya ada paralel gitu ya. Di sini ada to maintain, to convert, to repair. Nah, di sini ada both of. Menurut kalian yang salah mana? Ayo, come on guys. Buat teman-teman yang baru bergabung di sini ya, buat kalian yang mau ujian TPI BUMN, mau ujian TOEFL, ujian kedinasan, SIMAK UI, masuk S2 UNER, mau ujian skripsi, pasti nggak bakal lepas sama yang namanya TOEFL, gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian sabar di sini nungguin pembahasannya gitu, kalian bakal dapat sesuatu nanti, insya gitu. Saya bakal bagikan tips-tips, trik-trik yang biasanya saya berikan pada teman-teman di kelas ya, teman-teman di kelas gitu. Karena saya ngajarnya bukan cuma adik-adik sekarang gitu ya. Teman-teman yang mau ujian S2, yang mau TOEFL, itu ada yang private juga. Ayo langsung jawabannya Kak Anya. Karena baru sedikit doang yang menjawab ya. Karena baru sedikit yang menjawab ya. Nah, clue-nya tadi sudah saya kasih tahu ya. Clue-nya sudah saya kasih tahu. Iya, emang harusnya ada and ya. Kita taruh aja and di sini, oke? Okay? Jadi kira-kira yang salah mana, oke? Okay? 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Oke, okay, come on guys. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Ayo. Yang belum jawab, siapa? Jawab seikhlasnya. Udah? Oke, udah. Jadi di sini karena ada N yang mendadak gitu ya. Nah, jadi ini pasti auto benar B, C, dan D gitu. Karena dia tuh paralel ya. Jadi yang salah adalah A. Ada yang tahu kenapa A salah? Anyone knows kenapa A salah? Ada yang tahu kenapa A salah, teman-teman? Vitamins and minerals are both. Iya, ya ini aturan nggak usah pakai of, gitu aja. Both important. Both important, oke? Okay? Jadi nggak ada ceritanya both and. Next, number 23, guys. Come on, what's number 23? Alternative energy from sunlight can drive electric vehicles. Thus, the wind can also be an alternative energy that moves windmills to pump irrigation water. Setelah R, boleh both? Boleh dong, emang kenapa? Kenapa nggak boleh both? Kenapa ini besar sendiri? Ya, silakan. Which one do you think is incorrect? Alternative energy from sunlight can drive electric vehicles. Thus, the wind can also be an alternative energy that moves windmills to pump irrigation water. Which one do you think is incorrect, guys? Kira-kira saya nge-lag nggak nih? Jaringannya nge-lag nggak, guys? Can drive, ini adalah A. Kemudian ini does adalah B, moves adalah C, ya. Kemudian to pump itu D. Aman, oke. Okay. Thus artinya apa? Thus artinya sehingga.
Ayo, kira-kira jawabannya apa menurut kalian? Number 23. Alternative energy from sunlight can drive electric vehicles. Thus, the wind can also be an alternative energy that moves windmills to pump irrigation water. Oke. Coba nih, saya mau tanya nih, di antara teman-teman nih siapa yang baru datang atau baru nemu live streaming ini ya? Yang mau ujian, yang mau itu, tapi baru ketemu, baru nemu live streaming saya. Oh, ada Kak Ilham. Saya, salam kenal ya buat teman-teman ya. Thank you very much. Kalau kalian belum follow, follow aja karena kita setiap hari jam berapa? Jam 10 ya. Jam 10 malam itu kita membahas seperti ini. Oke? Oke guys, untuk nomor 23, di sini banyak yang menjawab C ya, apakah benar? Nah, di sini malam banget iya, karena saya ini kelasnya tuh kadang-kadang sampai jam 10 malahan ya, jam 10 baru selesai, kadang-kadang jam 9 baru nyampe rumah gitu ya. Oke guys, what's this? Alternative energy from sunlight can drive. Nah, di sini can drive, alternative energy from sunlight. Itu adalah subjek ya. This is the subject. Kemudian can drive adalah kata kerjanya. Betul nggak? Ini kata kerjanya. Penggunaan can itu present. Present simple. Dan di sini menggunakan present, kemudian diikuti bentuk dasar ya. Drive-nya berarti A, nggak ada masalah. Oke. Kemudian thus. Nah, di sini thus artinya sehingga, menurut kalian kayak gimana? Kemudian can also be an alternative energy. Di sini singular ya. Di sini kata bendanya singular. Kenapa? Apa urusannya sama alternative energy? Karena dia dijelasin sama that. That di sini, that sampai water adalah adjective clause ya. Dia menjelaskan energi. Di mana that ini sebagai subjeknya singular, maka moves-nya juga singular gitu ya. Jadi A nggak ada masalah, terus C nggak ada masalah. Kemudian ini to pump. Kenapa to pump? Apakah boleh pakai to? Menurut kalian kayak gimana? Ya, saya tinggalin aja ya jawaban B dengan jawaban D gitu ya, biar kalian agak sedikit bingung gitu. Biar ada tantangan yang ngapain kok saya hempasin semua ya kan? Nah, nanti kalian nggak belajar lagi ya. Oke guys, 1, 2, 3, 4, 5. Come on, what's your answer? Yuk, datang guys. Buat yang baru bergabung di sini dan viewer di luar ya. Saya heran viewernya sampai 600, tapi kalian kenapa nggak masuk ya? Hai, yang di luar, tap layar kalian masuk ke sini ya. Ayo guys. Dan kalau kalian mau dapat link Gform ya, dapat soal ini, nanti saya bakal bagi Gform. Kalian bisa mengerjakan secara langsung dan nanti bisa lihat seberapa jago sih kalian ya untuk TOEFL ini gitu. Oke, tap-tap layarnya sampai 5.000, nanti setiap kelipatan 5.000 kita bagi satu link ya guys ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira jawabannya apa? Kita belum hitung ya. Ya, kita hitung ya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Nah, sekarang kita ke to pump dulu ya. To pump itu to infinitive, di mana dia itu untuk tujuan. Ya. Jadi kalau kalian mau mengatakan sebuah tujuan, pakai to infinitive. Jadi D ini nggak ada masalah. Yang salah itu B ya. Kenapa B salah ya guys ya? Why is thus salah? Kenapa thus salah? Pertama dari artinya, thus itu artinya sehingga ya. Sehingga. Jadi alternative energy dari matahari dapat can drive electric vehicles. Bisa apa ya? Kayak membuat power dari ini ya, electric vehicles. Menggerakkan, boleh menggerakkan, dapat menggerakkan kendaraan elektrik. Kemudian the wind can also, di sini ada penggunaan also ya, can also be an alternative energy. Jadi
Di sini penggunaan sehingga tidak tepat. Harusnya diganti apa coba? Anyone knows? Ini adalah masalah konjungsi ya, teman-teman. Ini adalah masalah konjungsi. Kalau kasih also, ini sudah ada also. So that enggak. And alternative energy from vehicles and wind can also bisa pakai and bisa. Kalau due to enggak. Kalau misalnya kita mau ini ya, jadi sebenarnya kalau dari maknanya kita bisa pasang and, bisa juga pasang but. Ya, karena di sini artinya bisa dua. Jadi kalau kita mau menekankan makna ini sesuatu yang sama, kita bisa pakai and. Ya, alternative energy. Jadi kita menyamakan alternative energy dari sunlight sama dari wind gitu ya. Tapi kalau kita mau membandingkan sesuatu yang kontras, bahwa dari energi sunlight itu kita bisa menggerakkan electric vehicle. Nah, tetapi wind can also be an alternative energy that moves windmills. Nah, seperti itu. Jadi bisa dua ya, tergantung dari makna yang diinginkan. Tapi yang jelas ini tidak tepat. Oke? Kalian bisa pakai and, bisa pakai but. Oke. Nah, kayak begitu aja. Next. Oh ya, ini udah 5.000 ya. Windmills itu apa? Kalian tahu kincir angin yang gede itu yang biasanya ada di Netherlands. Nah, itu namanya windmills. Kincir angin. 24. Oke, kita mau bagi satu link ya. Siap-siap kalian untuk screenshot. Dan kalau udah dapat linknya jangan pindah ke ngerjain soal dulu ya. Oke, kita mau bagi soal yang part B dulu ya. Buat teman-teman yang belum dapat part A-nya, nah ada juga part A-nya ya. Tapi kita bagi nanti kalau udah sampai 10.000 ya. Oke, 1, 2, 3. Cekrik, 1, 2, 3. Cekrik, 1, 2, 3. Oke. Next, what's number 24? What's number 24? Inorganic waste is non-biodegradable, which is not friends to the ecosystem. Because if the soil is buried, it will cause pollution and must be disposed of properly. Ya, menurut kalian jawabannya apa ini? Nomor 24. Hey B, jawabannya C. Kak Lavangi jawabannya C. Nih, kita kasih dulu ya. Inorganic itu A, kemudian which is itu B, friends itu C, kemudian must be disposed adalah G. Oke, what is this? Inorganic waste is non-biodegradable, which is not friends to the ecosystem. Oke, banyak yang menjawab C. Oke guys, menurut kalian jawabannya apa? Ada yang menjawab D ya. Kak, tadi jawaban apa nomor 23? Apa tadi ya? Oh, yang thus. Thus-nya salah, harusnya diganti and atau but. Oke, kita cobain ya untuk yang A. Untuk A, inorganic waste. Di sini imbuhannya IC ya. IC itu ICAL. Itu imbuhan yang untuk adjektif ya, dan penggunaan adjektif sebelum kata benda ini udah tepat. Jadi inorganic. Oke, jadi ini inorganic, jadi sampah yang tidak organik gitu ya. Is none. Nah, ini juga sesuai ya. Ada word choice-nya pun juga benar, berarti A, nggak ada masalah. Is non-biodegradable, which non-biodegradable adalah kata benda ya, dia digantikan dengan which, kemudian subjeknya tunggal, kata kerjanya juga tunggal gitu ya. Kenapa malam ini saya belibet banget nih ngomongnya ya, kurang konsentrasi dari pagi tadi ya.
Which is not. Nah, jadi B ini nggak ada masalah ya. A and B no problem. Buat teman-teman yang belum jawab, yuk saya kasih cheer dulu ya. Jawabannya C apa D menurut kalian? Come on, come on, come on. What's your answer for number 24? Which one is incorrect? Iya, nih. Menurut kalian apa jawabannya ya guys ya? What's your answer for number 24? Oke, Hillboy, jawabannya D, leave. Jawabannya C. Ada lagi yang lain? Oh, baru sedikit yang menjawab. Jawab dulu seikhlasnya guys ya. Kenapa sedikit banget ya yang menjawab ya? Dari 39 orang ya di sini, jawabnya cuma 5 doang ya. Oke, for sure jawabannya C. Kak Erni, for sure tadi pertanyaannya belum dijawab ya sama saya. Apa bedanya EAP dengan TOEFL? Teman-teman ada yang tahu nggak bedanya EAP dengan TOEFL? Jadi kalau ini ya TOEFL itu kan ada yang resmi ya, ada yang resmi gitu. Resmi dia itu nyambung sama server yang di Amerika. Makanya biasanya kadang itu dia mahal, bukan kadang, emang mahal gitu ya. Nah, kalau EAP itu English Academic Purpose. Jadi ini tes proficiency, tes kemampuan bahasa Inggris yang dikeluarin sama tempat misalnya universitas gitu aja. Jadi sifatnya dia lokal. Ya kayak TOEFL juga sih pertanyaannya biasanya. Cuman dia itu sertifikatnya hanya dipakai lokal. Gitu aja. Dan kalau sama enggak sama. Secara grade-nya itu enggak sama. Lebih ini ya, lebih diakui. Kalau misalnya untuk instansi-instansi yang lain, TOEFL yang lebih diakui. Apalagi kalau kalian pakai yang resmi gitu ya. Ya harganya kira-kira 500 gitu untuk sertifikatnya. Itu lebih kredibel daripada EAP. Tapi kalau biasanya untuk kelulusan aja ya, kelulusan dari universitas, itu ya nggak masalah gitu. Sama-sama. Yuk guys, yang salah mana coba? Friends atau must be disposed menurut kalian? Udah belum tadi ya? Jadi di sini friends itu adalah kata benda ya. Ini adalah noun ya teman-teman ya. Noun padahal yang diperlukan bukan noun, tapi adjektif harusnya. Maka aturan dia friendly ya. Friend harusnya jadi friendly. Ya, oke. Jadi friends ini nggak boleh, bukan. Friendly itu adjektif. Oke. Number 25. What's your answer for number 25? Kenapa malam ini ya saya? Kayak kurang konsentrasi kita. Oke guys. Bukan. Ya memang biasanya itu adverb imbuhannya li. Tapi nggak semuanya li itu adverb. Adjektif juga ada yang li. Oke, what is this? Ini very easy pasti ya. Pasti banyak yang bisa nih. Ini buat teman-teman yang belum dapat link dari soal ini ya. Soalnya ini ada yang saya update ya. Jadi silakan aja kalian tap layarnya. Yang belum dapat link A juga ini ya. Jadi ini adalah part B. Kemarin kita ngerjain part A-nya ya toh. Oke, what's number 25? Silakan tap layar sampai 10.000 guys. Saya bakal bagi linknya kalau jumlah like-nya sampai 10.000. Jadi ini memang untuk kalian ucapan terima kasih dari saya. Karena kalian udah berusaha menjawab, udah bantuin tap layar, share room-nya, jadi saya kasih sesuatu. Okay, number 25. In the past 10 years, India has improved its border infrastructure.
by building new roads and air bases in remote Himalayan regions. Which one do you think is incorrect here? Apakah has-nya? Ayo guys, gaskan guys. By building, oke. By building, di sini ada preposisi. Teman-teman ingat ya, kalau ada preposisi itu diikuti kata benda atau noun. Kalau ternyata ada ini, membangun, itu kan kata kerja ya. Dia bentuknya verb ing, dia boleh ya, gerund ya. Jadi preposisi, ini nggak ada masalah C-nya ya. Kemudian yang mana coba mau dihempas lagi? Ini aja, has ya. In the past 10 years. In the past 10 years berarti 10 tahun terakhir gitu ya. India has improved. Ini menggunakan present perfect. Present perfect itu gunanya untuk ngomongin suatu kejadian awalnya di masa lalu sampai sekarang. Menurut kalian masih sampai sekarang nggak? Sampai sekarang nggak? India has improved. It is border infrastructure. Nah, menurut kalian ini masih terjadi apa enggak? Kata KR ini sampai sekarang. Sampai sekarang. Bagaimana menurut kalian, guys? Ya, dari sini sampai sekarang. Betul ya? Jadi A, no problem. C, no problem. Sekali lagi B sama D masalahnya ya, guys. Gitu. Kayak tadi ya. Jadi menurut kalian B apa D yang salah? Come on, what's your answer? Which one is incorrect? Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? 1, udah. Mawarica Malik jawabannya B. Gagi Tulur jawabannya B. Baru sedikit. Kenapa cuma sedikitnya? Kalian jawablah seikhlasnya guys ya. Yang rebahan di sana, ayo. Jawab dalam hati kah kalian ya? Jawab dalam hati ya. Oke. Saya anggap kalian udah menjawab dalam hati ya. Jadi jawabannya apa nih? Yang salah adalah by building new roads and air bases. Ya, kalau kita lihat D ini, dia kata benda dan sebelah kanannya kata benda lagi. Untuk menggabungkannya kita pakai N. Ini no problem ya. Yang salah adalah B. It is. Ya, harusnya apa? Harusnya it's. Nah, kayak gini ya. Okay, that's very good. Next, 26. In May 2020, a group of climbers from China has reached the summit of Mount Everest. It was the only group to climb the world's highest mountain amid the coronavirus pandemic. Which one do you think is incorrect? Come on, guys. What is incorrect here? Number 26. Susah ya? Menurut kalian susah apa mudah nih? Menurut kalian susah apa enggak nih? Buang has-nya katanya ya. Kayaknya kita harus membuat ini aja ya, apa namanya, waktu ya, biar nggak terlalu lama. Kita akan memberikan waktu kalian 1,5 menit untuk menjawab sebelum kita bahas ya. Alright, susah. Oke. Ini buat kalian yang mau ujian, ya, kalau kalian merasa susah, berarti inilah saatnya kalian membuktikan bahwa soal ini tuh mudah dijawab, ya. Jadi has reached itu A, B itu adalah it, kemudian C to climb, kemudian D-nya yang ini. Oke, guys. Ini kira-kira apa yang salah? Oke. Tak kasih petunjuk ya. Tak kasih petunjuk di sini ada in May 2020. Pada bulan Mei 2020. Ada definite time. Kalau ada definite time, menurut kalian, yaitu konteksnya present atau past atau future menurut kalian?
Mawar, jawabannya had. Oke, berarti ya, ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah it yang salah? Apakah to climb atau the world's highest? Oke, kita bantuin ya. Kalau yang D, the world's highest mountain, di sini ada the superlatif ya, dia pakai est ini nggak ada masalah ya. Kemudian it was the only group to climb. Nah, oke, ini penggunaan to climb nggak ada masalah. Silakan, apakah A atau B yang salah? Come on guys. A atau B ya yang salah ya? Come on guys. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? A. If you answer A incorrect, it means that you are correct. Ya, yang salah itu A. Ada yang tahu harus diganti apa? B nggak ada masalah karena B itu menggantikan hal, suatu hal. It was the only group. Atau dia menggantikan ini ya, a group of climbers from China. Dia singular ya, udah nggak ada masalah B itu. Yang salah adalah A gitu ya. Kata Kak Erni nggak usah pakai has. Kenapa nggak usah pakai has? Karena pakai past tense, betul sekali alasannya. Ini loh, tadi kan petunjuknya adalah in May 2020, berarti itu definite time, wajib kita menggunakan past tense atau simple past gitu ya. Jadi, nah kita ganti dia menjadi verb 2 gitu ya. Nah, oke, jadi kalau simple past kita pakai verb 2, gitu saja. Next, number 27 guys. Come on, what's this? The President of the United States, Donald Trump, signed an executive order aimed to eliminating some legal protection given to social media platforms. Which one do you think is incorrect here? Kalau Panggi jawabannya D. Kak Bubur Sumsum jawabannya D. Baru 2 yang menjawab ya. Oke guys, kita kasih waktu 1,5 menit. Yuk, gaskan. Nomor 27 menurut kalian apa? Yang baru bergabung di sini ya, welcome everyone. Welcome. Nah, menurut kalian jawabannya apa? Nomor 27. Hapus apostrofi katanya. Yang belum dapat ini, yang belum dapat link siapa ya? Ada nggak? Ya, mudah-mudahan ada. Yang karena kemarin udah bagi ya, sudah bagi. Yang baru datang di live streaming ini siapa? Kita mau bagi link soal ya, TOEFL preparation buat kalian. Kita bagi nanti. Kalau jumlah like-nya nyampe banyak ya, 10 kelipatan 5.000. Jelas D jawabannya. Aimed at apa? Aimed at order, aimed at bertujuan. Aim itu kan tujuan. Ini mah di dalam soalnya nggak pernah dibahas dan pernah dibahas. Iya, karena ada yang diupdate makanya kita keluarin lagi ya. Ini terakhir kali ya, janji ini terakhir mengulangnya. Janji ini terakhir mengulang. Oke, habis waktunya. The President of the United States Donald Trump signed. Di sini penggunaan verb 2 nggak ada masalah karena ini suatu kejadian yang hanya satu kali doang gitu ya. Justru kalau pakai signs itu salah. At eliminating, di sini ada preposisi at, kemudian ada ing, verb ing, gerund ya. Some legal protection, some-nya pun juga nggak ada masalah karena protection itu uncountable. Jadi yang salah itu ini, ya, yang D ini yang salah gitu. Aturan kayak gimana? Dihilangkan S-nya di atas ini ya. Jadi social media
aja gitu ya, social media platforms gitu. Jadi nggak pakai S ya. Oke guys, thank you very much. Iya, menurut kalian apa ini jawaban nomor berikutnya? 28. 28. Silakan guys. Scientists in Australia said they had been found a way to help coral reefs overcome the damaging effects of bleaching by making corals more heat resistant. Which one do you think is incorrect? Mari kita tandai saja have ini have been found A. Damaging B by making C more heat G. Iya. Padahal kenapa nonton tahu. Okay guys, what's this? Okay. Scientists in Australia said they had been found. Oh iya, 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 menit. Ayo guys, silakan. Buat teman-teman yang punya teman, saudara, anak, istri yang mau ujian TOEFL ya, silakan kalian share live streaming ini guys, supaya mereka bisa ikutan belajar. Oke. Nah, ini tricky ya, nomor 28 ya. Lama sekali ya, 1,5 jam, 1,5 menit ya. Oke guys. Yang salah mana ya? Yang salah mana ya? Buat teman-teman yang kesusahan, ya ini wajar kalau kalian masih kesusahan. Karena ini emang TOEFL ya. TOEFL preparation yang disesuaikan seperti actual TOEFL gitu. Jadi buat kalian yang sedang mempersiapkan ujian, ya stay tune aja di sini guys. Oke, banyak yang menjawab A ya, tapi lebih banyak yang nggak jawab ya. Kenapa kalian nggak jawab guys? Jangan takut ya, jangan takut salah, jangan takut akan salah. Kak izin follow, nggak usah izin, follow aja ya. Thank you udah follow ya. Besok jam 22 ya, besok mulai dari jam 10. Tadi kita agak terlambat ya, mungkin karena itu algoritmanya jadi nggak bagus. Terima kasih sudah mencerdaskan bangsa, terima kasih sudah mau cerdas. Karena nggak setiap orang mau belajar gitu. Oke guys, jadi luar biasa kalian ya. Di sini yang salah langsung aja ya, langsung aja apa dijelasin satu-satu. Nih, kalau mau langsung jawabannya A yang salah ya. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa salah A? Langsung katanya. Ya. Kenapa A salah? Jelasin dong. Karena pakai bin. Emang kenapa kalau pakai bin? Scientists in Australia mengatakan mereka telah menemukan gitu ya. Aturan kan harus menemukan, tapi kalau been found itu jatuhnya pasif. Gitu ya toh. Jadi yang bentuknya be ditambah verb 3 itu aktif atau pasif teman-teman? Pasif ya, pasif. Oke. Nah, jadi aturan kayak gimana? Jadi kalau founding nggak boleh, kalau founding nggak boleh. Ini kan dia kata kerja. Kalau jadi founding malah salah. Harusnya pasif nggak tuh? Aturan they have found aja tanpa been ya. Jadi harusnya aktif gitu ya. Oke guys. Jawaban yang lain perlu dijelasin nggak kenapa salah? Yo. Jadi di sini kita memerlukan aktif, oke? Jawaban yang lain nggak ada masalah ya. The damaging effects. Nah, damaging ini kata sifat ya. Ini yang mau ngerjakan nomor 29 silakan. Saya mau jelasin dikit ya jawaban yang lain. The damaging effects. Jadi ini nggak ada masalah. Efek yang merusak. Kita pakai verb ing ya. Kemudian di sini by making ini adalah gerund. Kalau yang di atas ini fungsinya participle sebagai keterangan. Kalau yang ini dia gerund ya. Kata benda setelah preposisi diikuti gerund. Kemudian more heat. More lebih banyak, heat
itu kata benda ya. Oke. Kemudian nomor 29. Ya, mana yang salah? Saya beri waktu 1,5 menit buat kalian jawab ya guys. Sebenarnya terlalu lama ya 1,5 menit ya. Kalau actual test ya cuma 37 detik doang. Tapi nggak apa-apa lah buat kalian gitu ya guys ya. Emangnya ada A di sini? Mana A? Mana A? Oh ini A ya, ini B ya, ini C ya, ini D ya. Oke guys, mana yang salah yuk? However, NACN thank you banget buat gift-nya. However, the war in Europe had ended. Bletchley Park continued to operate. Aloha, aloha, aloha. ¿Cómo estás? Oke guys, di sini ada monitoring, ada communications. Ya, 35 detik ganti although katanya odong-odong. Banyak banget dia menyalahkan A ya. Apa salah dan dosanya guys sehingga kalian salah dia? Ayo yang baru bergabung, yang belum follow saya siapa? Ayo ketahuan kamu, ayo. Nah, di sini yang salah apa? 14 detik. Yuk, masih ada waktu untuk menjawab. 14 detik. Oke guys, what's your answer? Ting, habis waktunya. Jadi yang salah itu adalah however. However artinya namun ya. Cuman di sini penggunaannya salah dia. Ya. Aturan apa coba? Although katanya ya. Setuju nggak ganti although? Although ya. Karena dia letaknya tuh ini ada anak kalimat gitu ya. Kemudian nih subjek kata kerja. Ini klausanya di dalam kalimat ini gitu. Kalau pakai however, ini penggunanya biasanya ada koma ya di sini. Ada koma, lalu di sini ada sebelah kirinya ini ada kalimat lain dan titik atau titik koma. Nah, aturan begitu penggunaannya however ya. Bisa pakai no matter how, no matter how. Kenapa dibuat yang susah-susah begitu? No matter how. The war itu ekspresi ya. No matter how. Coba kita cek aja ya. Bletchley. Jadi di sini dia itu menunjukkan kontras ya. Although itu meskipun. Although, even though. The war in, meskipun perang di Eropa udah berhenti. Bletchley Park. Berlanjutnya di sini pakai verb 2. Betul, karena lampau ya. Kemudian coach monitoring. Nah, decrypting, monitoring dia paralel ya. Kemudian German communications di sini butuh kata benda. Udah betar. Betar nggak tuh? Next. Berikutnya number 30. Baik, buat kalian yuk 1,5 jam dari sekarang. Gaskan guys. The new specimens found in northern Myanmar consist of skulls as birds trapped in amber or 99 million year old plant sap. Oke, jawabannya apa ini? B katanya, ada yang bilang B, ada yang bilang found, salah berarti A ya. Ini A ya, ini A, ini B, ini C, million D. Oke, which one do you think is incorrect? 50 detik, masih 50 detik guys. See you guys. Yang belum jawab siapa? Ayo. Nah, kalau kalian merasa susah, ya beginilah soal TOEFL ya guys ya. Ini kita latihan actual TOEFL ya, kayak begini, mendekati actual TOEFL. Ya, menurut kalian jawabannya apa? Masih ada 22 detik untuk menjawabnya, yuk. Yang mau ini mencoba jawab seikhlasnya saja, seikhlas kalian ya. Kira-kira jawabannya apa? 9, 8, 7, 6,
Habis waktunya. Jadi yang salah adalah jeng jeng jeng. Udah banyak yang bener juga ya. Kalian luar biasa guys. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah ini. Ini ya yang salah ya. Aturan dia apa coba? New specimens found in northern Myanmar ini dia verb 3 ya sebagai keterangan ya, keterangan new specimens. Kata kerjanya yang ini ya, consist of, terdiri dari gitu. Kemudian as di sini ya, aturan dia such as, seperti. Contohnya, for example boleh, such as kalau mau ya, nggak boleh as doang. Kemudian such as birds trapped. Di sini bukan kata kerja, dia sebagai verb 3 ya, dia keterangan yang terperangkap in number of 99 million. Nah, di sini penggunaan million tanpa s udah tepat ya. Justru kalau ada millions years atau million years di sini salah karena dia sebagai keterangan kata benda ya. Oke. Nomor 31. Such as bukannya dijabarkan. Such as itu untuk ngomongin ini contohnya gitu. Oke. 31 30 ditambah 1 menit. What's your answer for number 31? Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang jawabannya S itu tadi ya salah. Harusnya such as. Kenapa sih malam ini saya jadi belibet banget ngomongin guys? Ya Allah. Apa ada aura-aura ini ya? Mungkin ada dosen apa-apa yang di sini ya. Spill in dong. Thank you banget buat kopinya. Masya Allah berkah selalu. Although the students have been learn English for many years, nah, this is very easy actually ya. Kalian kalau tahu triknya pasti cuma 5 detik doang ngerjain kayak gini. Yang bener kak, iya 5 detik doang emang, ngapain Oke guys, jauh seikhlasnya 30 detik, ayo 30 detik, 30 detik, yo. Aduh. Kebanyakan tingkah. Come on, what's this? Number 31. Masih ada 19 detik untuk jawab. What's your answer? Tiga, dua, satu. Habis waktunya. Oke, what's your answer? Although the students, meskipun di sini ada koma ya, ini nggak ada masalah although-nya. Kemudian the students di sini sebagai subjek jamak, kata kerjanya jamak juga, berarti nggak ada masalah juga. B. Kemudian ini dia, for many years. Many untuk kata benda bisa dihitung, years ada S-nya, jadi nggak ada masalah juga dengan D. Yang salah ini ya, ada yang tahu? Salahnya apa coba? Harusnya diganti apa? Have been learned, tadi ada yang bilang learned ya, ada yang bilang learning. Jadi sebenarnya pernah dengar ya kalian ya, have been learned pakai ed, ada yang pakai ing. Nah, bedanya apa? Kalau saya jelasin ya, kalian mendengarkan apa skip? Ayo. Kalau saya menjelaskan begini kira-kira membosankan atau kalian tambah suka? Saya ngikut audiens saja. Kalau kalian lebih suka yang cepet, nggak usah lama-lama kak, ngejelasin ngapain juga. Nggak ujian saya. Nah, apa bedanya? Oke, cepet-cepet aja ngejelasinnya. Oh ya, cepet-cepet ya. Oke guys, bantuin saya tap-tap layarnya ya, karena saya kurang termotivasi kalau ternyata saya jelasin sampai detail dan ternyata kalian pada skip ya. Have been learning yang verb ing ini aktif ya. Artinya sudah belajar English selama bertahun-tahun. Kalau yang have been learned ini pasif, dipelajari. Oke, jadi aturan have been learning karena arti yang diinginkan adalah aktif ya. Oke, next number
32. Nih dia, silakan guys. 1,5 menit dari sekarang yang udah di sini, jangan kemana-mana guys, tap-tap layarnya sambil jawab nomor 32, karena kita nanti kalau udah 10.000 like ya, kita bakalan bagikan link soal ini, biar kalian yang mau ngerjain bisa mengerjain kayak tes-tesan gitu loh maksudnya. Oke guys, what's number 32? The many, in spite of A, the many B, in the road C, to avoid D. Nah, buat kalian yang sudah pernah mengerjakan soal ini termasuk soal yang saya update ya. Jadi silakan jawabannya apa? Ini soalnya saya update. Baru. Nggak baru-baru amat sih ya, tapi. Ini agak tricky ya. Jadi menurut kalian apa nih nomor 32? In spite of the many potholes. Ini soal latihan TOEFL ya buat teman-teman yang mau itu ujian ya guys. Untuk IBT. Kok IBT ya? Apa? TBI. BUMN. Oke. Jadi penggunaan in spite of ya. Ini kalian mau dikasih langsung jawabannya apa dijelasin nih? Kok nggak bisa dihapus nih? Ya, kok nggak bisa hapus ya? Jadi yang salah jelasin, oke. Jadi A, mungkin ada yang bingung A bener apa salah. In spite of artinya meskipun. In spite of artinya meskipun, tapi dia berbeda dengan dia berbeda dengan in spite of, meskipun berbeda dengan although ya. Jadi in spite of, sorry ya, tuh nggak bisa di ini nih, kayaknya nge-lag nih ininya PDF-nya. Jadi di sini in spite of. In spite of, temennya despite of. Despite doang ya. Artinya meskipun. Dia selalu ditambah noun phrase ya. Noun phrase. Jadi kalau kita perhatikan potholes in the road, itu dia udah frase. Jadi penggunaan in spite of nggak ada masalah. Dan secara logika itu kontras ya. Jadi nggak ada masalah penggunaan ini. Kemudian ada the many. Mungkin ada yang bingung ya, many potholes atau the many sudah nggak ada masalah. The many potholes in the road, ya, ini menunjukkan potholes itu lubang-lubang itu loh guys. Lubang, jalanan lubang itu loh. Nah, ini penggunaan the many, the-nya itu nggak ada masalah. Jadi menunjukkan lubang-lubang yang ada di jalan gitu ya. The many nggak ada masalah. Kemudian to avoid, di sini ada tujuan ya. Jadi the rider, pengendara itu mengambil jalan pintas untuk menghindari traffic jam, menghindari macet. Di sini to infinitive, kita gunakan to infinitive untuk menentukan tujuan ya. Jadi ini nggak ada masalah gitu ya. Nah, yang salah di sini ya, yang salah di sini adalah in the road. Ada yang tahu kenapa in the road salah? Nah, ini dia. Jadi ini masalah preposisi ya, guys. Harusnya on the road yang benar ya, harusnya on. On. Loh, emangnya nggak ada Pak in the road, in the street? Ada ya, in the street itu maksudnya kayak sekarang kan lagi banyak demo ya di Amerika itu ya, di jalan-jalan orang tuh memenuhi jalan-jalan untuk demo gitu ya. The protesters ya para pendemo itu ya. Para pendemo itu mereka berdemo in the street. Itu ya, in the street.
Tapi kalau on the street itu logikanya dia di atasnya gitu. Nah, sahur on the road enggak ya, di jalan. Jadi dia kalau in the street, in the road, ya kayak misalnya anak-anak the girl is playing in the street. It's very dangerous. Jadi dia di tengah jalan gitu mainnya. Oke. Okay? Nah, kalau di sini bukan in the road tapi on karena menunjukkan ini apa namanya letaknya itu di atasnya. Oke. Okay? Alright. Sekarang kita ke nomor berikutnya. 33. Bentar, Miss. The many boleh. Boleh the many. The many bottles. Nomor 33. The supermoon occurs when the moon reaches its closest point to the earth, approximately 90% of its orbit on an elliptical orbit. Ya, silakan 1,5 jam ya guys. 1,5 jam, 1,5 menit. Iyalah. Kenapa saya malam ini guys? Ya, yang salah apa? Kuro, jawabannya in. Akbar, jawabannya D. Oke, sincerity jawabannya in kah? Oh, berarti yang D ini ya. Kalian pada jawab D. Bagaimana buat teman-teman yang lain? Masih bingung? Boleh sambil tap-tap layar dan gigit jari gitu ya. Berpikir mana yang salah ya? Approximately artinya apa ya? Jawab dulu guys, seikhlasnya. Nanti saya kasih tahu. Ya. Sambil tap-tap layarnya nyampe 10.000 nih nanti buat teman-teman yang belum ini biar bisa terbantu kalau belum dapat link soal ya. Kira-kira approximately kira-kira iya. Kira-kira apa? 30 detik. Silakan guys. Jawabannya apa kalian? Ada yang jawab ya, ada yang jawab deh. Oke. Tiga, dua, habis. Jadi di sini kalian mau langsung dikasih jawabannya apa di ini dijelasin dari A sampai D? Jadi di sini the supermoon dia singular ya, occurs-nya juga singular. Jadi ini nggak ada masalah. Kemudian when the moon reaches, dia pakai verb 1 semua, verb 1. Ya, untuk fakta kita pakai verb 1 ya, reaches. Kemudian approximately, kira-kira 90% ya. Penggunaan approximately udah tepat. Yang salah itu D, ya. Kenapa D salah? Ada yang tahu? Harusnya diganti 90% of its orbit in. Aturan dia pakai in ya, nggak pakai on. Sekarang nomor 34. Yo, what's this? Gas kan guys. Sampai 40 soal ya. Sambil tap-tap layarnya. Buat teman-teman yang belum dapat link siapa ya? Kita bakal bagi link soal kalau udah mencapai 10.000. Mau ya, tapi layarnya. Jangan lupa follow saya. Kita live streaming setiap hari guys. Nah, ini adalah soal TOEFL ya, TOEFL preparation ya guys. Siapa yang mau ujian TOEFL, ayo. What's this? 50 detik. Oke, ini kayaknya tricky banget ya. Kalian dari tadi sedikit yang menjawab ya. Oke.
10 detik. Nih, 10 detik. Detik-detik menegangkan. Apa jawabannya? Kemarin soalnya nggak gini, iya, ada yang dimodif. Kan saya udah bilang kalau ini soalnya ada yang diupdate. Oke, guys, di sini ada owned, ada and, were announced, ada winner. Nah, ini mana yang salah? Aturan yang salah adalah ini ya, winner ya, gitu. Winner salah, kenapa? Ada yang tahu nggak? Kita lihat nih ya. Di tahun 2014, ini sudah verb 2 ya, berarti nggak ada masalah, karena ini ada definite time. Kemudian and. And di sini owned by, yang dimiliki oleh entrepreneur Elon Musk dan spacecraft giant Boeing. Nah, ini dia paralelnya dengan SpaceX ya. SpaceX and spacecraft giant Boeing. Nah, gitu. Karena subjeknya double atau jamak ya, kita pakai were ya. Jadi were announced, ini pasif juga, ini nggak ada masalah ya. Yang salah winner gitu. As the, nah ini dia, as the winners ya, harusnya winners ya, karena dia akan paralel dengan SpaceX dan spacecraft giant Boeing gitu ya. Jadi aturan winners kayak gitu. Oke, iya. Kalau satu kan jadinya cuman satu. Nah, sekarang nomor 35. Come on. Oke, guys. What's this? Belum, kan belum sampai 10.000. Kalau udah sampai 10.000 kita bagi soal. Satu. Yuk. Yang baru bergabung di sini belum follow siapa ya? Udah. Ya, habis ini ya, habis ini. Ini masih dipakai layarnya untuk menjawab. Nanti habis ring, saya bagi soal dulu baru jawab ya. Tap-tap layar terus, guys. Di sini soalnya ada 2 ya. Kita biasanya nyampe 20.000 nih, guys. Kira-kira nyampe nggak 20.000? 10.000, iya. 20 detik ya, bentar lagi. Karena masih dipakai layarnya. Satu. Yes, habis waktunya dan seperti biasa kita bakalan bagi link ya. Link soal B dulu ya. Nanti kalau udah nyampe 15.000 kita bagi soal yang A di akhir nanti, oke? Ini silakan 1, 2, 3. Buat yang belum ngerjain soal part B ya, soal yang ini. Kita ada soal A juga, nanti kita bagi setelah ini ya. Kalau nyampe kelipatan 5.000 lagi. Nah, untuk soal ini yang salah adalah jeng-jeng. Di sini ada by ya. Ya kan? By itu menunjukkan pasif oleh natural processes. Tapi ternyata kata kerjanya ya toh. Aturan apa nih, Pak? Aturan apa nih? Wah, tadi ada yang jawab D lalu ganti B ya. Jadi kalian bingung sama ini ya? Fossils are the remains. Nah, di sini penggunaan are nggak ada masalah ya, karena ini jamak. Fossilsnya jamak, are-nya jamak. Kemudian ranging di sini dia keterangan, jadi nggak ada masalah. Yang ini ya, yang range-nya gitu ya, dari yang besar sampai yang kecil gitu. Jadi ranging di sini aktif ya, participle aktif nggak ada masalah ranging. Kemudian range to, ini nggak ada masalah juga tuh. Nah yang salah ini ya, that aturan pasif. Gimana caranya pasif? Tinggal tambahin been aja. Nah kayak gitu ya guys ya. Oke guys. Sekarang nomor berikutnya 37.
Nah, nih ya, this one. The ancient continent kita ini yang belum dapat link untuk soal A siapa? Nah, kita bakal bagi nanti kalau udah sampai kelipatan 5.000 lagi ya guys ya. Jadi membagi link itu ucapan terima kasih saya buat kalian guys. Karena udah bantuin tap-tap layar. Kemudian kalian udah mau ini berusaha belum keburu link tadi. Ya, nanti berarti sekalian 2 ya. Boleh. Nomor 37, jawabannya apa? Oh ya, buat teman-teman yang mau belajar untuk private ya dengan saya, ataupun dengan guru yang lain, kalau misalnya saya waktunya kok nggak nemu-nemu, kita banyak guru. Mau speaking general English boleh, bisa. Speaking untuk native speaker ya, maksudnya mau belajar dengan native speaker juga ada gitu ya, mau persiapan intensif untuk TOEFL boleh ya, silakan aja DM ke saya guys. 20 detik lagi jawabannya apa ini nomor 37. Dan jangan lupa tap-tap layarnya karena nanti kalau 15.000 kita bakal bagi link soal part A. What's number 37? 3, 2, 1. Oh, 36 belum ya? Wah, ya sudah nanti naik ya. 37 dulu, 37 dulu. The ancient continent is the world's largest with mountainous regional, including Himalayas, which contain Mount Everest. Ya, jawabannya apa? Nomor 37. Wah, kalian ngerjain 36 ya? Aduh, ada kesalahan paham ini ya. Ya apa-apa, yuk. Gampang kok, nomor 37 juga gampang, yuk. Kira-kira jawabannya apa? 37. Oke, 1, 2, 3. The ancient continent, ini subjek, gitu, is singular. Nah, ini nggak ada masalah, A-nya. Kemudian with many mountainous regional, ini agak aneh ya. Kemudian including termasuk Himalayas. Ini keterangan dan di sini C nggak ada masalah. Kemudian yang terdiri which contains atau which contain. Nah, oke. Jawabannya B apa yang D menurut kalian? Yuk gaskan guys. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, harusnya region ya. Nah, ini aturan yang salah ini memang ya. Tapi kalau kalian jawab cuma region salah. Ayo. Harusnya apa ayo? Harusnya dikasih S apa region doang? Gimana? Region doang atau regions? Ada S-nya ya, aturan. Loh, regional. Jangan. Regions. Kalau regional itu kata sifat. Tapi di sini kata sifatnya mountainous. Nih ada imbuhan aus. Kayak dangerous. Dangerous. Dangerous itu berbahaya. Dia kata sifat. Ini juga mountainous. Mountainous. Ini kata sifat. Maka butuh kata benda. Regions yang banyak, yang benar ya. Karena di sini kan tuh dia jamak juga. Terus nomor 36. What is number 36? The main difference between cats and dogs is cats can be more independent whereas dogs are generally more social. Difference adalah A, cats dan B adalah B ya. Kemudian mana lagi? Oh, ini cats-nya. 1, 2, 3, 4. Wah. Oke. Jawabannya yang mana? Ada yang bilang B. Kebalik ya? Kebalik ya?
Yuk, yang mana ayo? Oke, mana yang salah ayo? Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini the main difference, karena is adalah kata kerja tunggal, maka difference-nya harus tunggal ya. Nggak ada masalah. Cats. Penggunaan s di sini nggak masalah karena maksudnya cats dalam arti umum gitu ya. Berarti B gak ada masalah. 10B ini yang mencurigakan ya. Aturan jadi apa coba? Kemudian di sini more social. Di sini penggunaannya more nggak ada masalah juga. Kenapa? Are generally lebih sosial. Maksudnya lebih sosial tuh lebih ini ya, grapia gitu sama orang ya. Grapia nggak tuh? Kalian tahu grapia nggak? Tend to. Tend to itu artinya cenderung. Jadi aturan di sini kasih to ya. Tend itu sudah dari sananya pakai to, tend to. Kemudian diikuti infinitif. Ingat-ingat ya. Oke. Nggak ada masalah sama in the road. Ada apa? Loh, itu kan dari tadi. Sudah dari tadi in the road. Kenapa kalian membahasnya sekarang? Apakah ada yang masih mau berdiskusi tentang in the road? 38. Oke. Kita belum ini ya, belum share link yang pertama ya. Ya, nanti kalau udah nyampe 15.000 ya, kita bagi link yang A, part A. Sekarang nomor 38 dulu ya, waktunya masih 1 menit 13 detik. Iya, silakan. What's number 38? 38. Harus jeli ya, ini sebenarnya permasalahannya sangat sederhana. Kalian hanya jeli saja, cukup jeli. Ya, oke. 20 detik. Thank you banget kakak buat gift-nya. Nggak tahu yang ini. Habis. Oke guys. Banyak banget yang menjawab D salah ya. Kenapa kalian jawab D salah? Ini nggak ada masalah. If exported. Ini kan dia jadi abridgment. Gitu kan. Subjeknya dihilangkan. Kata kerjanya jadi verb 3. Ini kan pasif. Di export. Jadi nggak ada masalah ya dengan D. Kemudian Indonesian plant. Berarti singular ya. Plantnya juga singular. Nggak ada masalah dengan A. Kemudian fetch up, fetch, can, diikuti bentuk dasar. Nggak ada masalah dengan ini. Yang salah ini loh ya. Can. Gross ya kan? Tuh, salah kan grossnya. Ini gimana coba harus? Aturan gimana? Pakai S boleh nggak? Gitu kan. Jadi setelahnya models harus bentuk dasar. Oke, buang S-nya. Sekarang 39. Come on, what's number 39? Hey guys. Making the planting media could be done a few days before planting dan sebagainya. Kita hitung ya 1,5 jam. 1,5 jam gak tuh? Host ya Allah. Habis minum saya. Oke. Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Banyak banget yang menjawab A.
Masih 50 detik, teman-teman. Yuk, yang belum jawab siapa, sambil tatap layarnya, yuk. Oh iya, buat kalian yang ini nih, apa namanya, mau lihat pembahasan part A, kan kemarin ada pertanyaan-pertanyaan yang diupdate tuh, ya kan. Nah, jawabannya itu di video yang baru diupload gitu. Jadi kalau kalian mau nyimak, nah kalian perlu melihat dari ini ya, dari YouTube saya sini, atau nanti masuk dari link pertama. Kita bakal bagi link pertama nanti kalau udah mencapai 15.000 like ya. Oke, habis waktunya ya. Time is up. Making the planting media could be done a few days. Kenapa kalian salahkan a few? Nggak ada salahnya dia. Boleh, karena days ini kata benda yang countable, so pakai a few nggak ada masalah. Kemudian before itu preposisi diikuti gerund ya, no problem. Gerund ya, this is gerund, so no problem. Ini untuk countable noun ya. Terus so that the content ini fully absorbed. Di sini verb 3 dengan be jadi pasif ya, dapat diserap. Yang salah ini in ya. Aturan apa coba in? Ini nih yang salah. Aturan apa? Aturan jadi into. Aturan diserap ke dalam tanah. Iya, by the soil juga nggak ada masalah ya. Tapi kalau by, ya kita membayangkan si soil itu bisa menyerap gitu ya. Jadi ini kalau into ada pergerakan dari atas ke dalam ya. Into. Sekarang this one is the last number. Come on guys, what's number 40? 1,5 menit buat nomor 40, silakan. Ya, ada yang bilang D. Jawab seikhlas kalian dulu ya guys ya. Iya, apa yuk? Buat teman-teman yang baru bergabung di sini, ya kita live streamingnya hampir habis nih. Kalian ini ya, kita live streaming dari jam 10 malam nih. Silakan follow saya bila kalian belum follow. Baru join ya. Gak apa, ntar di upload di sini ya, KMD gitu. Setengah menit. Yang salah mana ya? Delapan detik. Yang belum jawab siapa? Ayo, jawab seikhlasnya guys. Habis waktunya, yuk gaskan guys. Ornamental plants can be attacked by. Di sini pasif ya, pasif di sini pakai by untuk menunjukkan pelakunya siapa. Pests di sini hama ya. Jadi nggak ada masalah penggunaan by sini. Kenapa dibuletin bos? Nggak ada masalah, no problem with by pests ya. Dan so you dengan need di sini verb 1 ya. Ini karena dia fakta, simple present juga di sini ya. Jadi need, no problem. Kemudian or insecticides according to, berdasarkan, ini preposisi ya. Apa nih according to tuh? Lupa saya namanya, tapi penggunaannya di sini dia udah tepat ya. Jadi dia nggak ada masalah ya. Kemudian yang salah adalah ini, yang D ya. The types of pests and disease. Nah, ini aturan dia pakai and, nggak boleh but. Karena dia menghubungkan dua hal yang sejalan gitu ya. Tipe hama sama tipe penyakit gitu.
Tapi kalau pakai but kan jadi tetapi. So, begitulah teman-teman. Bagaimana? Ya, oke. Ada yang mau tanya nggak nih? Nah, siapa yang belum dapat link ya? Kita mau bagi link nih. Kira-kira perlu nggak ya? Siapa yang perlu link? Link ini, part A. Udahan, iya udahan kita. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya silakan ya. Yang mau tanya-tanya untuk grammar boleh. Thank you. Yang belum dapat link part A siapa? Ada nggak? Link apa, Kak? Nah, ini ya, link untuk soal ini. Soal ini kemarin kita udah bahas part A, kemudian sudah saya upload gitu ya. Nah, kalau kalian belum mendapatkan link dari itu soal yang kemarin, nah ini ada nggak? Kalau ada kita tungguin nih. Kalau misalnya enggak ya Kak, putus tuh close-nya cause and effect. Coba kita lihat ya, photos itu. Photos tadi nomor berapa ya photos? Photos. Nomor berapa ya? Oh 32. Coba ya. Nah ini. Kenapa? Inspired of diganti because of. Enggak. Kalau diganti because of malah nggak sejalan sama traffic jam. Ngapain juga traffic jam gitu. Kalau misalnya kita ganti because of, karena banyak lubang di jalan, the rider mengambil jalan pintas untuk menghindari traffic jam. Apa hubungannya putus dengan traffic jam? Nah, gitu kan. Tapi kalau kita pakai in spite of, ya meskipun ada banyak lubang di jalan itu, the rider took a shortcut to avoid traffic jam. Jadi di sini tuh yang maksudnya banyak putusnya adalah si shortcut itu, gitu. Oke guys. Di sini apakah saya perlu membagikan link teman-teman? Link untuk part A, adakah? Ya, kita tunggu beberapa saat ya. Ada lagi nggak yang tanya-tanya nih? Kalau kalian nggak ada yang tanya, saya mau tanya ya. Apa ya? Apa ya? Pertanyaan menarik ya. Saya kemarin-kemarin tuh menemukan sesuatu yang menarik gitu loh. Tapi lupa. Lupa guys saya guys. Sudah? Oke, thank you very much for your participation. Dan kita bakal ketemu lagi insya Allah besok ya. Jam berapa? Jam 10. Dari jam 10. Buat teman-teman yang mau kelas private ya, bisa untuk speaking, bisa untuk persiapan TOEFL intensif, asal waktunya cocok gitu, ntar bisa. Kalau misalnya nggak bisa dengan saya, kita punya tim ya, tim guru private semuanya, dan kita ada apa namanya
aplikasinya juga. Jadi biar kalian bisa ini, bisa belajar mandiri juga, nggak harus dengan tentornya. Kemudian kita ada gathering guys, oke? Di mudah-mudahan kalian bisa terbantu belajar bersama kami guys. Yang mau, silakan kalian bisa tanya-tanya infonya di DM saya. Oke, thank you very much buat semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.